Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini kita masih ada di dunia pendidikan. Tokoh kedua yang malam ini kita angkat adalah filosof, psikolog dari Swiss. Meskipun Swiss yang berbahasa Perancis, makanya namanya agak bau Perancis. Yang biasa, ya enggak apa-apa kalau yang enggak bisa baca di bahasa Jin Piaget, ya enggak apa-apa. Yang penting tahu yang dimaksud orang itu, kan gitu. Nggak usah minder, nggak. Orang bule juga membaca nama kita kan, yo kleru-kleru. Superman mungkin jadi Superman gitu kalau orang bule, makanya kita salah baca nama mereka, nggak apa-apa. Yang penting jelas yang dimaksud orangnya, yaitu beliau itu. Jiang Piaget ini dikenalnya memang tokoh psikologi pendidikan. Cuma dia sendiri sebenarnya menyebut dirinya tokoh epistemologi. Dia lebih suka disebut sebagai pelopor epistemologi yang generik atau epistemologi yang genetik. Jiang Piaget ini sejak kecil sudah istimewa. Umur 11 tahun sudah melakukan penelitian bidang biologi dan tulisannya menggemparkan dunia biologi saat itu. Dia neliti tentang burung gereja. Burung gereja yang warna kulitnya tidak hitam, tapi warna kulitnya albino. Itu umur 11 tahun. Kalian masih main kelereng? Ya, tulisannya sudah dimuat di jurnal internasional. Umur 21 tahun sudah PhD. Kalian masih ngopi, nongkrong, ngerokok. Iya, dia sudah PhD, filosofi doktor. Ayahnya memang profesor bidang sastra. Cuma ibunya biasa, hanya saja ibunya ini agak sakit, punya sedikit sakit jiwa, neurotik. Cuma itu tidak menghalangi seorang Jiang Piaget jadi orang besar. Di masa muda dia ahli biologi, kemudian tertarik filsafat, kemudian tertarik psikologi. Jadi dia menjelajah banyak ilmu. Dari ilmu eksakta, ilmu natural sciences, dia PhD-nya PhD natural sciences. Sampai kemudian geser ke filsafat. Di filsafat juga dia tidak terlalu puas. Sampai nanti menjelajah ke dunia psikologi. Tapi semua ilmu yang didapat sebelumnya nanti berguna untuk konsep-konsep besarnya. Itu Jiang Piaget, jadi filosof yang psikolog. Masih mirip-mirip minggu lalu Samuel Bloom. Oke, bismillah, kita mulai ya. Jiang Piaget ini kelahiran 1896, nanti meninggalnya 1980. Jadi lumayan sampai tua. Kawin juga, kan banyak yang tidak kawin. Kalau ini kawin, punya anak putri-putri 3. Dan dahsyatnya Jiang Piaget ini, penelitiannya nanti tentang psikologi perkembangan itu yang diteliti anaknya sendiri. Nanti beliau punya 3 putri, dan tentang 3 orang putri ini lahir masing-masing 1 buku. Jadi tidak repot-repot nyari objek yang lain, pokoknya anak EDW jadi objek penelitiannya.
dan sukses melahirkan teori-teori besar tentang perkembangan anak yang nanti dia sebut epistemologi genetik. Ya, itu istimewanya seorang Jean Piaget. Bismillah, kita mulai ya. Itu saya awali dari situ, itu quote-nya dari beliau juga. Only education is capable of saving our societies from possible collapse, whether violent or gradual. Hanya pendidikan yang mampu menyelamatkan masyarakat kita dari kemungkinan keruntuhannya, baik secara keras langsung revolusioner atau gradual evolusi. Jadi nyawanya peradaban, nyawanya masyarakat, nyawanya dunia sosial itu ada di pendidikan. Seperti apa kondisi pendidikan, seperti itulah nanti cerminan masyarakat kita. Kenapa Barat maju? Karena pendidikan di sana maju. Kenapa dulu Islam jaya? Karena pendidikan Islam zaman itu bagus. Kuncinya di dunia pendidikan. Ada istilah the rise of education. Dulu Barat itu merebut peradaban Islam dari pusatnya di era Abbasiyah, kejayaan Islam sampai kemudian dibalik oleh Barat sejak Renaissance. Itu kuncinya kan di the rise of education, pendidikan yang membuat orang pinter jumlahnya banyak berkali lipat. Itu yang dilakukan oleh Barat. Saya sering cerita di antara yang menyebabkan Barat jaya itu penemuan mesin cetak. Mesin cetak itu membuat transmisi keilmuan bisa cepat. Tidak harus ketemu gurunya, tidak harus ketemu ustadznya, tapi bisa dapat ilmunya. Jadi orang pinternya berkali lipat banyaknya dan cepat. The rise of education. Orang terdidiknya jumlahnya banyak. Bandingkan dengan Islam sebelumnya. Dunia Islam dulu jaya. Ilmuwan-ilmuwan banyak luar biasa. Cuma jumlah orang pinter dengan jumlah masyarakat awamnya tidak imbang. Sangat lebih banyak yang awam. Dulu elit ulama itu diistimewakan oleh istana. Biasanya kayak di zaman Abbasiyah itu, di Baitul Hikmah itu dibuatkan istana sendiri. Mereka pokoknya tidak boleh mikir apa-apa, tidak boleh mikir anak, istri, semua dibiayai oleh negara, dibuatkan istana khusus, cukup mengembangkan ilmu saja. Itu zaman kejayaan Islam. Cuma resikonya ketika dinasti jatuh, istana dijarah, biasanya mereka orang-orang pintar ini termasuk yang terbantai. Jadi habisnya cepat. Gantinya susah dicari. Kenapa? Karena tidak masif perkembangan ilmunya. Dulu kan kalau di Islam terkenal pakai tinta sama pena, ditulis tangan. Itu betapa lamanya. Sekuat-kuatnya tulis tangan kan beda sama mesin cetak. Sehari bisa ribuan eksemplar. Kalau nulis tangan kamu sampai puyeng ya bisa. Itu pun belum waktu dinasti jatuh, biasanya terus perpustakaannya dihabisin, dijarah, dibakar, buku-bukunya dibuang. Maka dari penguasa peradaban jatuhnya cepat, jadi inferior. Kuncinya di mana? Education. Maka kalau mau Indonesia ini bangkit jadi penguasa peradaban, jalurnya pendidikan, bukan politik. Kalau politik itu ya pendukungnya. Nyawanya, kalau ada yang bilang revolusi mental, itu kuncinya ada di pendidikan. Jadi
Ya saya tegaskan lagi, bukan politik. Apalagi pendidikan yang dipolitisir. Sekarang apa-apa kan dibawa ke ranah politik. Agama sudah masuk politik, pendidikan jangan-jangan sudah masuk juga. Nanti semuanya masuk ke politik. Padahal politik itu kan ilmu tata masyarakatnya. Tata masyarakat itu berarti tidak ada hubungannya sama kontennya. Kualitasnya masyarakat ada di education, pendidikan. Sekarang bahkan saya tadi lihat di Twitter itu ada yang guyon, sekarang bahkan sholat pun dipolitisir. Ya, saya tidak tahu kalian kalau tasahud jari 1 apa jari 2? Jangan-jangan sekarang yang pilihannya 2 terus tasawufnya jari 2. Mau 1 gengsi, jangan. Ini kalau 1 kan nanti nomor 1, tasawufnya luru. Oke, yo betapa lucunya Indonesia kalau sampai ke sana ya cara berpikirnya. Sebenarnya banyak yang lucu di sekeliling kita. Ning yo wong lucu-lucu kok bikin kamu marah, itu yang saya heran. Mbok yo ketawa saja. Biar enggak stres. Hari ini banyak orang stres. Saya lupa, ini 10 Oktober itu hari kesehatan mental. Jadi ya hari kesehatan mental internasional, kesehatan jiwa. Ayo kita jadikan patokan, jangan sampai jiwa kita ikut sakit gara-gara politik. Lebih enak fokus ke ilmu, fokus ke pendidikan. Nyawanya ada di sini. Kalau era kita belum, semoga anak kita, cucu kita yang menguasai. Dan dari mana? Ya dari kalian, dari kita. Membangun generasinya dari kita. Oke, sekarang kita lihat perspektifnya beliau yang biasa ini. Alirannya namanya konstruktivisme. Minggu lalu kita kenal, belum itu dekatnya sama humanisme, behaviorisme. Kalau beliau ini namanya konstruktivisme. Struktur pengetahuan itu dikonstruksi, bukan dekonstruksi, disusun, ditata. Makanya namanya konstruktivisme. Jadi manusia itu belajar dari pengalaman, terus dapat pengetahuan, terus ditata, dan itulah nanti yang jadi bekal menghadapi kehidupan. Jadi pengetahuan-pengetahuan kita dapatkan, terhimpun, tersusun dari pengalaman demi pengalaman sejak kamu lahir. Jadi alat utamanya apa? Ya akalmu. Di konstruktivisme, di aliran konstruktivisme, pengetahuan ini bukan satu yang mati, tapi dia dinamis. Seperti apa profilmu, kamu jadi orang yang seperti apa, itu kan ditentukan oleh pengetahuanmu. Yang itu ditumpuk-tumpuk sejak kamu bisa mikir sampai hari ini. Yang ini nanti masih berkembang lagi pasti. Semakin tambah wawasanmu, semakin tambah pengalamanmu, berarti tambah pengetahuanmu, dan itu nanti hidupmu akan berubah. To know sama dengan to be. Tahu sesuatu itu berarti juga menjadi sesuatu. Jadi setiap orang situasinya begitu, membangun pengetahuan, membangun struktur pengetahuan secara mandiri. Maka ayo dibangun pelan-pelan yang baik-baik, karena seperti apa dirimu tergantung itu. Besok kalau punya putra, punya anak, dialasi, dilandasi dengan kebaikan-kebaikan sejak kecil, diajak mengalami hal-hal yang konstruktif, positif, maka dia akan jadi orang yang positif. Tapi kalau pengalaman yang kita berikan pengalaman-pengalaman negatif, ya dia akan terbangun jadi negatif.
Itu bahasanya konstruktivisme namanya. Jadi tidak ada konstruksi bawaan. Tidak ada pertanyaan apakah manusia itu hakikatnya baik atau hakikatnya buruk. Hakikat-hakikatan tidak ada. Yang ada dia dibangun atau terbangun jadi baik atau jadi buruk. Itu alirannya namanya konstruktivisme. Cirinya apa? Pengetahuan dalam konstruktivisme. Pengetahuan dalam konstruktivisme itu ada dalam proses saling mempengaruhi. Sekarang kamu dapat pengetahuan. Pengetahuan ini kamu anggap benar. Besok dapat pengetahuan baru. Pengetahuan baru ini ada di atas pengetahuanmu yang lama. Yang lama tidak hilang sama sekali, direvisi sedikit oleh pengetahuan yang baru. Nanti yang baru ada lagi yang baru. Itu namanya konstruktivisme. Yang kedua, pemahaman lama ganti pemahaman baru. Itu pasti karena pengetahuan lama ganti pengetahuan baru, ya pemahaman lama ganti pemahaman baru. Pengalaman lama jadi pengalaman baru, berarti pengetahuan lama jadi pengetahuan baru. Dari mana munculnya pengetahuan yang baru? Dari pengalaman yang baru. Berarti apa? Pengalaman yang baru ini beda dengan pengetahuan yang lama. Yang pengetahuan lama ini dari pengalaman yang lama. Karena pengalaman baru beda dengan pengetahuan lama, maka pengalaman baru membentuk pengetahuan baru. Ketika pengetahuanmu baru, konstruksi berpikirmu sekarang juga jadi baru. Kuncinya ada di mana? Kesadaranmu bahwa ternyata teori lama, konsep lama, pengetahuan lama tidak cocok dengan pengetahuan, dengan pengalaman yang sekarang baru. Kuncinya di situ. Ini kalimatnya agak mirip-mirip, pokoknya kamu dengerin lagi nanti ya setelah pulang. Ada pengalaman lama melahirkan pengetahuan lama. Ada pengalaman baru nanti melahirkan pengetahuan baru. Kunci transisinya di mana? Kunci transisinya adalah ketika pengalaman yang baru tidak terjawab oleh pengetahuan yang lama. Maka pengetahuan yang baru ini akan pengalaman yang baru ini akan jadi titik awal lahirnya pengetahuan yang baru. Misalnya, biasanya saya minum teh, teh mesti manis. Terus di kepala saya selalu asumsinya ketemu teh ini tenang aja, langsung tak tenggak aja, mesti manis. Bismillahirrahmanirrahim. Kok ternyata ndak manis, berarti beda sama kemarin-kemarin. Oh, berarti kalau kemarin pengetahuanku adalah teh yang disediakan ini selalu manis, sekarang pengetahuannya ganti. Ternyata tidak selalu manis. Tidak selalu manis, ini pengetahuan baru. Nah, konstruksi berpikir kita, kalau versinya konstruktivisme itu ganti-ganti semacam itu loh. Nanti ada orang yang tidak mau ganti, meskipun pengalaman yang baru sudah menuntut harus ganti, tidak mau ganti. Pokoknya tetap harus memegangi pengetahuan lama. Yang kayak gini biasanya nanti kita sebut orang konservatif. Pokoknya tetap harus pengetahuan lama, meskipun fakta baru tidak didukung oleh pengetahuan kita yang lama. Jadi konservatif itu tidak mau berubah, pokoknya itu ya itu. Padahal sekarang mungkin tidak cocok lagi, tidak sesuai lagi, tidak bisa. Ideologi itu biasanya kecenderungannya susah untuk diubah. Tapi di dunia ilmiah, logika ini jalan. Kalau bahasa kampusnya biasanya pakai istilah continuity and change. Melanjutkan yang lama tapi ada change-nya, ada berubahnya, tidak sama persis. Dulu ketika mesin uap ditemukan, itu kan tidak sama persis dengan mesinnya kereta api sekarang. Itu pasti ada continuity, ada teori lama yang dipakai, tapi juga ada change-nya, ada perubahannya.
Dulu komputer itu ndak kecil sebuku begini, bentuknya besar, malah hampir sak bangunan. Komputer pertama. Terus orang menemukan hal baru. Hal baru ini kan ndak ninggal komputer yang lama, sistemnya yang lama dipakai. Tapi sekarang ada perubahan, ada wawasan baru. Dulu HP itu besar-besar, sak boto itu besarnya. HP zaman awal itu pun orang melongo semua. Wah, enak ya bisa nelpon di mana-mana. Biasanya telepon itu kan nongkrong di rumah, sekarang bisa dibawa kemana-mana. Itu orang melongo semua zaman itu. Teknologi telepon genggam yang dibawa kemana-mana itu kan dasarnya telepon rumah itu, cuma diadaptasi sesuai situasi yang baru. Nah, nanti yang telepon besar itu ya mungkin sekarang lebih simpel lagi. Sekarang tambah jadi kecil-kecil, malah ada yang kecil, ada yang tipis sekali, ada yang nah, jadi dulu telepon ya untuk nelpon, sekarang kan macam-macam. Ada smartphone. Smartphone itu kayak lanjutannya telepon, tapi sekarang jadi smartphone. Telepon pintar, lebih pintar daripada yang punya. Iya kan, ya, pasti lebih pintar, dia bisa macam-macam. Oke, jadi itu namanya konstruktivisme. Berarti apa? Bahan belajar paling utama adalah pengalaman hidup. Karena pengalaman itulah nanti yang ganti struktur berpikir kita. Struktur berpikir kita inilah nanti yang jadi landasan perilaku kita, hidup kita. Jadi identitas kita dibangun di situ. Itu namanya konstruktivisme. Ya kalau pakai dalil mungkin ya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Apakah dia jadi Yahudi yuhawidanihi, atau jadi Nasrani yunasironihi, atau jadi Majusi yumajisanihi. Itu tergantung bagaimana dia dibangun, dikonstruksi. Terus yang kedua itu tulisannya kepotong, kognitivisme, ya. Jadi cirinya, gagasannya Piaget itu yang pertama tadi konstruktivisme, kalau ini kognitivisme. Saya tidak tahu kalau di slide-nya malah kepotong. Kognitivisme itu dari kata-kata kognisi. Asumsinya kayak tadi, belajar itu ternyata perubahan persepsi dan pemahaman. Beda sama kemarin minggu lalu yang humanisme, behaviorisme, itu kan hubungannya persepsi sama perilaku yang berubah. Kalau ini ndak, ya belajar itu ya adanya di akal, di kognisi. Setiap orang punya pengalaman-pengalaman, yang pengalaman itu menjadi dasar pemikiran. Yang pemikiran itu akan jadi sumber perilaku kita. Yang perilaku ini akan membentuk diri kita. Gambarnya yang saya jelaskan tadi, gambar bulat-bulat jajar 4 itu kan pengetahuan lama. Sekarang ada pengetahuan baru, tapi ketika lahir pengetahuan baru bukan berarti pengetahuan lama semua ditinggal. Ketika kamu SD, terus naik kelas jadi SMP, naik kelas lagi jadi SMA, itu kan pelajaran SD tidak ditinggal, tidak hilang, tapi dilanjutkan. Masih ada tapi dikembangkan lagi. Ketika kamu SMA masih ada tapi dilanjutkan lagi. Kuncinya di mana? Di akal, di pemahaman. Nah, pandangan ini namanya kognitivisme. Jadi proses belajar yang fokusnya pada kognisi, IQ-nya. Oke, saya lanjutkan. Itu penjelasan duanya. Makanya jargonnya Zhang Piaget itu experience precedes understanding. Pengalaman itu mendahului pemahaman. Apa yang tidak ngalami tidak memahami, Pak. Dalam banyak hal begitu. Kamu paham benar apa itu kuliah kalau kamu ngalami kuliah. Kalau cuma dijelaskan tentang kuliah mungkin
ngerti tapi tidak terlalu paham. Untuk paham harus ngalami. Maka informasi tentang kuliah dengarkan dari tangan pertama yang pernah ngalami kuliah. Kalau belum pernah kawin, obrolanmu, statusmu tentang kawin itu kalah valid dengan temanmu yang sudah kawin. Ya jangan kawin lah ya, kasar, menikah. Ya nanti pikiranmu kalau kawin beda. Nah, tentang menikah itu tanya temanmu yang sudah pernah menikah, dia ngalami langsung. Kalau kamu misalnya, saya tidak akan pacaran, Pak. Kenapa? Pacaran itu ganggu kuliah. Kamu pernah pacaran? Belum pernah. Kurang valid. Kamu ngerti ganggu kuliah itu kalau memang kamu sudah pacaran terus kuliahmu terganggu, ngalami sendiri. Kalau ini kemarin teori kayak gini adanya kan di Ilmu Laduninya Ghazali itu. Jadi pengetahuan kehadiran. Pengetahuannya hadir langsung dalam dirimu. Kenapa? Aku ngalami sendiri. Jadi kalian yang kuliah, kalau pakai teori ini, jangan underestimate sama ayah ibumu, kakek nenekmu yang tidak kuliah. Mereka umurnya lebih banyak, insya Allah pengetahuannya lebih banyak tentang hidup dibandingkan kalian yang masih muda. Mungkin wawasanmu lebih sempit. Karena pengetahuanmu sekarang mengandalkan smartphone-mu, mengandalkan HP-mu. Kalau orang tuamu terjun langsung ke lapangan, dia wawasannya jauh lebih luas. Kenapa? Pengalamannya jauh lebih luas. Jadi experience precedes understanding. Maka jangan mengunderestimate orang tuamu, guru-gurumu. Bagimu mungkin mereka tidak update, mereka agak kuper karena jarang buka WA, jarang buka Facebook. Tapi jangan-jangan pengalamanmu hanya pengalaman WA sama Facebook. Makanya gampang diabusi, gampang kena hoax. Mana kamu bulet di situ terus, kamu nggak peka terhadap kesejatian. Orang tuamu mungkin lebih peka, karena mereka terjun langsung. Ilmumu kan ilmu buku. Atau kalau sekarang ya ilmumu kan ilmu situs, ilmu www itu kan. Andalanmu kan itu. Kalau www nggak paham sekarang jadinya WK itu kan. Jadi andalanmu di situ. Jadi experience precedes understanding. Pengalaman akan membuahkan pengetahuan. Dia mendahului pemahaman. Jargonnya biasa ini. Nah, sekarang saya kutip tujuan pendidikan. The goal of education, tujuan pendidikan itu bukan untuk meningkatkan jumlah pengetahuan, tapi menciptakan kemungkinan-kemungkinan seseorang, kalau itu pakai anak, karena mungkin objek yang diteliti kan putra-putranya sendiri. Jadi meningkatkan kemungkinan seorang anak untuk menemukan sendiri atau menciptakan sendiri. To invent and discover. To create men who are capable of doing new things. Untuk menciptakan sosok, untuk menciptakan orang yang mampu menemukan, mampu melakukan hal-hal yang baru. Tujuan pendidikan harus ini. Katanya biasa. Jadi bukan numpuk pengetahuan. Sehari kuliah 5 sesi, itu kan pengetahuan menumpuk, tidak karu-karuan di kepala. Itu pun tidak ada yang paham, tidak ada yang nyantol. Ndak itu katanya biasa. Kalau cuma itu, kamu ndak harus hadir ke kelas. Kamu titip aja recorder ke temanmu, direkam ke dosennya ngomong apa. Wis dapat kalau sekedar numpuk pengetahuan. Tapi kan bukan itu. Tujuan pendidikan katanya biasa ndak untuk apa? Jadi penemu, kamu harus menemukan sesuatu yang baru. Saya ngomongnya ini, itu jangan kamu hafalkan. Buat apa kamu hafalkan? Ambil inspirasi untuk kamu nemu yang baru. Misalnya tadi saya ngomong pengalaman adalah
sumbernya pengetahuan. Kamu boleh, bagi saya ndak harus ngalami Pak. Kadang-kadang ngarang juga bisa Pak, jadi pengetahuan baru misalnya. Itu kan terinspirasi dari kalimat tadi kan, tapi kamu ndak menelan begitu saja. Ketika kamu bisa begitu, berarti pendidikan ini sukses. Jadi ndak hanya menurut. Saya kemarin bimbing skripsi itu, setiap paragraf ada kata-kata menurutnya. Sak bab itu menurut kabeh. Mahasiswa kok nurutan gini ya? Iya. Menurut tokoh ini, menurut tokoh itu. Yuk, kelihatan kaya referensi, tapi rasanya kok ndak kreatif. Kamu ndak bikin skripsi ini, kayak yang bikin clipping ini. Nurut kafe, yang kreatif, temukan yang baru. Iya, kamu baca punya referensi, tapi dari referensi itu kan kamu bisa melakukan kayak di Bloom kemarin, melakukan sintesis. Ini loh saya ketemu yang baru, beda sama yang lama. Meskipun tadi saya pakai teori, sekarang lahir teori baru, nggak cuma manut sama teori lama. Nah, itu kreatif. Jadi tujuannya pendidikan itu melahirkan orang kreatif, men who are capable of doing new things. Orang-orang yang bisa melakukan hal-hal baru. Genuine. Oke. Terus ini lanjutannya. Tujuan utama pendidikan itu tadi ya, kalimat terakhirnya saya lanjutkan. Create men who are capable of doing new thing. Lanjutannya apa? Not simply of repeating what other generation have done. Tidak hanya mengulang yang sudah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Jadi jangan cuma ngulang. Kalau cuma ngulang, tidak ada kreatifnya, peradaban manusia tidak berkembang. Kita butuh orang-orang yang kreatif, inventif, discovers. Jadi yang pertama itu, tidak boleh jadi bebek. Bebek aja lebih kreatif. Kalau yang menggembala nunjuk kanan, dia belok kiri. Kalau menggembala nunjuk kiri, dia belok kanan. Kalau kamu kan kalau nunjuk kanan, kanan, kiri, kiri. Bahkan lebih jelek dari bebek kalau kayak gitu. Bebek aja sudah punya logika oposisi. Ya, kamu manut saja. Jadi kalau ada istilah jangan membebek saja, lu ndak bebek itu oposisi sebenarnya. Kalau yang ngomong dia kayunya diarahkan ke kanan, dia belok kiri. Kalau diarahkan ke kiri, dia belok kanan. Itu kan logikanya oposisi. Oke, jadi jangan jadi orang. Kalau kamu semacam ini, ya pantas peradaban kita ndak berkembang. Kita kalah terus di dunia sains. Kreatiflah. Jadi jangan cuma menghafalkan dan meniru. Harus naik level kognisinya kemarin ya di Bloom. Oke, tujuan kedua sekarang. The second goal of education is to form minds which can be critical, can verify, and not accept everything they are offered. Tujuan kedua apa? Membentuk pikiran yang kritis, bisa menguji dan tidak menerima apapun, tidak hanya menerima saja apapun yang ditawarkan. Jadi kreatif terus kritis. Kalau lahir sosok-sosok yang kreatif dan kritis ini, peradaban manusia akan berkembang. Kalau tidak akan macet. Kalau dunia ini isinya hanya orang yang setuju saja terhadap gagasan-gagasan lama, maka ilmu tidak akan berkembang. Ilmu itu berkembang ketika ada orang mengkritik, mencari salahnya, mencari di mana tidak tepatnya. Kalau hanya orang setuju terus, ya ilmu macet. Maka di antara tugasnya filsafat yang sering saya singgung kan criticizing, mengkritisi.
Apa ya harus begitu? Cocok ndak ruang dan waktunya? Apa ya jumlahnya harus segitu dan seterusnya? Itu namanya kritis. Kalau ndak ada yang kritis, ya peradaban ndak akan berkembang. Kalau manusia ndak kritis, itu mungkin kita masih hidup kayak zaman primitif, kayak zaman Nabi Adam dulu, awal-awal ndak berkembang. Kenapa sampai berkembang? Orang kritis terus. Dulu orang mungkin pakai baju kulit binatang, terus mungkin dikritisi. Kira-kira bisa berkembang ya, nggak pakai kulit ini rasanya kok gatel misalnya. Terus dikembangkan lagi sampai bajunya semacam ini. Jadi itu kritis. Ya kalian sekarang juga harus kritis. Harus enggak kita pakai baju yang semacam ini? Kalau nenek moyangmu dulu enggak pakai baju atasan semacam ini. Kalau kamu lihat sejarah Mojopahit zaman dulu itu, kalau yang laki-laki dia enggak pakai. Bahkan mungkin yang perempuan juga enggak pakai atasan. Dia atasnya polos, bawahnya aja ditutup. Karena mungkin pertimbangan suhu, cuaca Indonesia ini kan lembab. Jadi lebih sehat kamu buka baju keringetan biar bisa menguap. Nah, itu konstruksi geografisnya. Nenek moyangmu pintar membaca geografi. Mereka akhirnya tangguh-tangguh. Kalau kita sekarang kan tidak tangguh. Zaman saya kecil, kalau hujan itu malah hujan-hujan. Dan tidak apa-apa. Tapi sekarang kan kamu kalau hujan lari kayak dikejar. Coba di jalan itu, lagi enak-enak jalan kok hujan itu, motor itu koyo setan melayu nih, sama air saja kita setakut itu. Karena memang begitu kena air terus kamu pilek. Itu berarti ada kearifan-kearifan yang hilang tentang suhu dan cuaca. Nenek moyang kita jauh lebih tangguh. Padahal mereka nggak pakai baju dulu. Tapi jarang orang mengeluh masuk angin. Nggak ada kasus-kasus orang sakit gara-gara kena udara. Tapi sekarang kita jauh lebih lemah. Mungkin kita perlu membaca lagi kearifan-kearifan lama. Karena kita punya kondisi geografis yang khas. Jangan-jangan itu sebabnya terus lingkungan alam di sekeliling kita rusak. Kita kehilangan banyak kearifan lama. Hasil kita niru saja kebanyakan. Coba kamu cek jaketmu, jeansmu, sepatumu, itu mungkin ya hanya imitasi saja, niru saja dari yang sekarang menguasai peradaban, yaitu Barat. Kamu tidak pernah kritis. Kuliah panas-panas jam 12 siang pakai jaket jeans. Ya. Terus sibuk membesarkan AC, salahmu dewe pakai jaket jeans. Oke. Jadi tujuannya pendidikan itu ya, kita tidak menciptakan bebek-bebek tapi manusia yang kreatif, manusia yang kritis. Berarti apa? Yang lahir dari dirimu adalah orisinalitas-orisinalitas, bukan tiruan-tiruan. Sekarang kan yang aneh-aneh kamu tiru juga. Saya tidak tahu sekarang ada challenge orang jatuh sambil barangnya berceceran, itu loh banyak yang niru. Nggak tekan pikiranku. Bagusnya di mana gitu loh. Itu kan sekarang banyak yang semacam itu. Dan kamu dibela-belain diikuti. Alasannya tren. Sekarang musimnya gitu, Pak. Kalau Bapak nggak ngerti ya Bapak kuper kan ngono. Dan kamu takut sekali dengan label yang namanya kuper ini. Oke, jadi ndaklah katanya biasa tujuan pendidikan ndak itu. Jadi orang yang kreatif dan kritis. Oke, sekarang kita mulai masuk ke teori utamanya. Asumsinya biasa nanti dia punya teori tentang perkembangan kognisi. Jadi katanya biasa anak-anak jangan dikira mereka hanya membebek saja. Anak-anak itu jangan dikira hanya menelan saja informasi yang kita berikan ke mereka. Mereka juga membangun dunianya sendiri, membangun logikanya sendiri secara aktif. Kalian ngomong apa, maksudnya apa, itu mereka akan menangkapnya dengan logika mereka sendiri.
diolah versi mereka sendiri. Dan ini cirinya manusia sejak awal. Dan ini akan berkembang sesuai tahapan-tahapan kognisi mereka. Jadi tidak bisa dipaksa. Anak kecil mungkin bisa kamu ajari filsafat, mau ajari gini loh, di Aristoteles itu bilang, misalnya, loh, akan ditangkap oleh mereka, tetap akan diserap, tapi akan diolah versi mereka. Mungkin nanti keluarnya bisa jauh, bisa beda. Jadi gagasan-gagasan filsafat yang tinggi mungkin jadi lucu kalau kena mereka. Akan diekspresikan versi mereka. Dan itulah manusia gitu loh. Jadi anak kecil itu kan biasanya daya kuriusnya tinggi, daya ingin tahunya tinggi. Itu saatnya kita kasih banyak informasi. Tapi jangan salah, mereka kalau kita kasih banyak informasi, biasanya akan diolah sendiri versi mereka. Nah, kenapa kok begitu? Karena isi kepala kita ada ini. Yang itu nanti berkembang pelan-pelan sejak anak kecil, kemudian remaja, pemuda, dewasa. Ini namanya proses kognitif. Organisasi, skema atau skemata, terus adaptasi. Adaptasi itu isinya dua, asimilasi sama akomodasi, dan terakhir equilibrium. Tadi kan pengetahuan itu menumpuk, itu prosesnya ini. Ketika ganti dari wawasan lama jadi wawasan baru, itu prosesnya ini. Ketika kita dapat informasi baru, dapat data-data baru, yang kita lakukan pertama apa? Biasanya organisasi. Hati-hati kalau kamu tidak kuasa melakukan organisasi, biasanya kamu susah memahami sesuatu. Kadang kalian kan baca buku misalnya, pas baca paham, tapi besoknya lupa. Kenapa bisa begitu? Karena kamu nggak mengorganisasi pengetahuannya. Nggak bikin peta pengetahuan. Nggak organisasi agenda, apalagi skema. Organisasi itu kamu klasifikasi pengetahuan-pengetahuan ini ada di kotak mana. Oh, kalau ini namanya filsafat, cuma filsafat ini bagian epistemologi. Yang epistemologi itu tentang mana yang benar, mana yang salah dari pengetahuan. Itu pun yang ada hubungannya dengan agama. Jadi ukuran benar salahnya nanti merujuk kitab suci. Ini ada petanya. Ketika kamu bisa mengorganisasi semacam ini, biasanya kamu lebih mudah ingat. Kenapa selama ini begitu baca buku terus kamu lupa setelah bukunya ditutup, padahal tadi waktu baca paham? Karena kamu tidak masuk ke level organisasi. Organisasi dulu pengetahuannya. Jadi paham saja masih belum. Harus mengalami proses kognitif, klasifikasi konsep, klasifikasi perilaku dalam kelompok yang terpisah secara tertib. Ini yang ngawali klasifikasi minggu lalu kan dijelaskan, yaitu Aristoteles. Aristoteles itu memilah-milah. Oh, ini bagiannya substansi, ini bagiannya aksiden. Intinya ini, tempelannya ini. Ini aslinya ya kayu, tapi cuma dibentuk kotak sehingga bisa naruh barang, terus disebut meja. Itu kan klasifikasi. Kalau di masjid gini dia agak sakral, tapi kalau di angkringan sama-sama bangku kayak gini tidak terlalu sakral, boleh ditendang-tendang, boleh diduduk-dudukin. Nah, itu kepalamu jalanin, namanya mengorganisasi informasi. Kalau ini saja tidak bisa, itu ya mesti hilang, masuk kepalamu hilang. Itu kayak disket yang belum diformat. Kalau belum diformat kan kamu isi pengetahuan berapapun dia lenyap, hilang. Jadi makanya nanti pulang dari sini, ayo disket kita diformat. Ditata lagi pengetahuan yang ada di kepalamu. Kapan harus dikeluarkan,
Ketika ngomong apa itu, kalau di sini klaster-klasternya jelas kan enak. Kalau diskusi, oh ini ngomong epistemologi yang hubungannya sama agama. Tadi saya punya tentang itu kan jelas. Tapi kalau enggak tahu, kadang-kadang kan ada diskusinya tentang apa, yang tanya tentang apa. Itu berarti apa? Belum mampu mengorganisasi pengetahuan. Maka sering saya sarankan ya belajar ilmu apapun diawali dari buku pengantarnya. Buku pengantar itu penting untuk membantu kita mengorganisasi informasi. Nah, naik kelas sedikit dari organisasi ada skema. Skema itu ya tadi konsep-konsepmu yang sudah terorganisir, terus kamu cari hubungan-hubungannya. Kalau di kampus-kampus dosennya biasanya bikin mind map, bikin peta kajian, itu sudah skema. Filsafat ada ontologi, epistemologi, aksiologi, logika. Nanti yang aksiologi ada etika, ada estetika. Yang etika ini ada 3 aliran besar, itu bisa. Sudah jadi skema sekarang. Skema lebih jelas lagi. Kalau sudah lahir skema, biasanya kamu sangat paham sudah tentang pengetahuan itu. Nah, pengetahuan yang sudah jadi ini mungkin kamu terus dapat tambahan informasi baru yang berbeda dengan organisasi lama dan skema pengetahuan yang lama. Dan menurutmu ya itu juga benar meskipun agak beda dengan pengetahuanmu yang lama. Biasanya yang kamu lakukan apa? Adaptasi, penyesuaian. Mungkin dulu ngertimu misalnya karena kamu mahasiswa UIN itu bagus luar biasa. Begitu masuk ke sana, oh ternyata banyak jeleknya juga. Oh berarti UIN itu ada bagusnya juga, ada jeleknya juga. Nah, ini kan merevisi yang lama. Prosesnya apa? Adaptasi, ada asimilasi. Jadi asimilasi itu menyerap pengalaman baru, kemudian disambungkan dengan pengetahuan yang lama, dengan skema yang lama. Itu namanya asimilasi. Nah, setelah asimilasi ada akomodasi. Akomodasi itu tidak cuma menggabungkan ke skema lama, tapi sekarang skema lama berubah jadi skema baru. Kenapa? Ya hasil gabungan tadi. Itu namanya akomodasi. Jadi ketemu kemudian melahirkan sesuatu yang baru. Ketemunya namanya asimilasi, lahirnya sesuatu yang baru namanya akomodasi. Adanya yang baru yang melanjutkan yang lama, ini kan agak goncangan ini, agak menggoyang. Nah, butuh namanya keseimbangan, equilibrium, mencocokkan. Kalau sudah equilibrium, sekarang kita hidup dengan struktur yang baru, dengan pengetahuan yang baru. Jadi ketemu informasi baru, informasi barunya diserap, dan sekarang mantap dengan informasi baru. Asimilasi, akomodasi, equilibrium. Tadi sebelum masuk kelas pengetahuanmu seperti apa, begitu masuk kelas terjadi asimilasi, akomodasi, equilibrium. Sekarang punya pengetahuan yang baru, yang beda dengan pengetahuan yang lama. Mungkin selama ini ada teman-teman yang ngajinya cuma mendengarkan di YouTube, tidak pernah ikut langsung. Bayanganmu ngaji itu kayak, ini luar biasa sekali. Misalnya, karena cuma mendengar dari jauh. Begitu nyampe sini, walah cuma gini toh misalnya. Nah, ini kan pengetahuanmu lama, bayangan lama yang ada di kepalamu sekarang digeser oleh pengetahuan baru. Mungkin awalnya agak kaget-kaget gimana, agak sok-sok gimana gitu. Tapi setelah setengah jam, hampir 1 jam mengikuti pengajian terus, enggak, bisa adaptasi, bisa diterima, sekarang seimbang. Oh iyalah, mau gimana lagi, memang kenyataannya begini misalnya. Nah, itu equilibrium, sekarang stabil, sudah bisa menerima.
Gimana contohnya? Kamu paling gampang kalau dikasih contoh pacaran. Pacar lama dan pacar baru. Ya, bayangan lama masih mengganggu, tapi sekarang kan ada yang baru. Kalau sudah equilibrium itu berarti sudah stabil, sudah selamat tinggal masa lalu, kan gitu. Sekarang ada yang baru. Oke, berarti asimilasi, akomodasi, equilibrium. Yang lama aja ndak ada Pak, oh berarti belum. Tugasnya masih organisasi. Masih harus membangun dulu struktur. Kalau sudah ada baru digusur. Oh, nggak ada yang lama, yang digusur yang mana? Bikin skema dulu. Kalau sudah ada skemanya nanti baru ada yang baru. Oke, ya nanti yang sudah punya pacar silahkan ditanya, ini ada asimilasi enggak? Oke, apa perlu akomodasi kan gitu. Nah, proses di kepalamu juga begitu. Ini kerjanya capek sekali kognisimu itu. Kalau enggak percaya ya, coba bayangkan sejak kamu bangun sampai kamu mau tidur ini bunyi terus. Kamu sadari apa enggak kamu sadari? Mungkin lebih capek dari mulutmu yang ngomongnya banyak. Kepalamu itu ketemu apa saja kan dia bunyi. Bangun tidur, mana sandal, itu ya pikiran kerja. Mau ke belakang, kamar mandinya dipakai, tunggu dulu, itu kan bunyi terus isi kepalamu sejak bangun sampai mau tidur lagi. Jadi makhluk yang paling capek itu kepalamu. Kalau komputer itu sudah panas, enggak karu-karuan. Karena 22 berapa jam itu kamu, apalagi yang susah tidur itu, oh, mesti panas ini ya, makanya kadang-kadang hang. Tenang aja, kalau hang kan bisa di restart. Oke, ya kecuali motherboardnya jebol. Kalau itu tinggal beli yang baru. Oke, betapa luar biasa ya ciptaannya Allah itu. Komputer itu ada durasinya. Ini sak kapoke kamu pakai. Nah, terus tahap-tahapnya ini. Ini namanya nyawa teorinya Jean Piaget di sini. Tahap perkembangan kognitif. Yang pertama 0 sampai 2 tahun. Ini saya bilang tadi ya, beliau yang diteliti anak-anaknya sendiri. Jadi begitu anaknya lahir langsung jadi objek penelitian. Umur 0 tahun sampai 2 tahun. Namanya sensorik motorik. Ini akalnya belum jalan. Masih bermain dengan insting. Kemampuan panca indera mulai hidup. Era motorik mulai gerak. Jadi karakteristiknya itu, bayi baru lahir kan ya bisanya gerak. Andalannya naluriah, insting untuk menangkap pengetahuan dengan panca inderanya, mulai melek, mulai bersentuhan dengan dunia, mulai bergerak, mulai nangis, itu kan sensorik motorik. Nanti mungkin beberapa bulan dia sudah mulai kenal ekspresi. Ya kalau di situ tulis bahasa, meskipun bahasa versi mereka, menyampaikan rasa tidak nyaman, menyampaikan rasa sedih, menyampaikan rasa tidak enak, itu kan dengan bahasa mereka, mungkin sambil nangis, sambil goyang-goyang, sambil, itu sensorik motorik. Basisnya masih naluriah, belum operatif kognisinya. Jadi tidak bisa diajak diskusi filsafat, masih 0 sampai 2 tahun. Yo, nanti kalau kamu ajak diskusi filsafat, nanti jangan-jangan dia bilang sing waras ngalah. Wong anak bayi kok diajak diskusi filsafat. Sensorik motorik. Kalau kamu ingin berinteraksi dengan dia, ya fisik. Kamu gendong, kamu senggol. Nanti sampai 2 tahun masih ini. Masih andalannya ini. Kemampuan panca inderanya yang digenjot. 2 tahun akalnya berkembang. Mulai sudah bisa berpikir.
2-7 tahun. Ini fase cerewet-cerewetnya. Akalnya mulai berkembang, mulai bisa ngomong. Ini era yang harus sangat telaten. Yang saya bilang tadi, tumpuan bangunan pengetahuan, dia nanti terkonstruksi jadi baik atau tidak, fondasinya di sini. 2-7. Nah, kalau kalian ingin tahu saya itu jadi orang kok gini-gini amat ya Pak, coba tanya bapakmu dulu, 2-7 kamu dikasih apa? Dibangun jadi apa oleh orang tuamu? Era-era ini cirinya yang pertama egosentris. Egosentris itu ya dia masih belum bisa disuruh toleran, disuruh pluralis, ndak iso. Dia mikirnya awake dhewe. Ya, cah cilik disuruh kamu mbok yang toleran sama bapak lah ya cah cilik. Ndak bisa, dia tetap kepentingannya yang dinomorsatukan. Itu pasti. Makanya tadi dia cerewet, menang-menangan, itu anak kecil. Dia aktivitasnya sudah mulai bisa aktivitas simbolik. Ngomong itu kan aktivitas simbolik. Egocentric speak, sosialisasi speak. Ngomongnya sudah mulai bisa interaksi, ngobrol dengan orang lain. Sudah mulai bisa ngerti simbol-simbol, mulai representan, mulai bisa ngerti representasi. Kalau ini menyimbolkan ini, kalau ini menyimbolkan itu sudah mulai akalnya berkembang. Kalau di kita sampai 7 tahun itu berarti ya sudah sampai dia sekolah SD. PAUD, TK, SD itu kemampuan simboliknya tumbuh. Kalau sebelumnya masih 0-2 belum. Tapi anak usia ini itu jangan heran kalau dia egosentris. Kadang ngeyel. Sudah dikasih tahu yang benar ini, enggak, bagi dia yang benar bukan ini tapi itu. Daya kuriusnya tinggi anak kecil itu, makanya kadang saya sering cerita apa-apa ditunjuk ditanyain, ini apa, itu apa, dan seterusnya. Kadang pertanyaan-pertanyaan yang bapaknya enggak bisa jawab. Allah itu apa? Allah ada di mana? Itu bapaknya pontang-panting itu. Ya. Kalau bapaknya tidak cerdas, pasti pening. Ya nanti kamu kasih rekamannya ngaji filsafat. Tambah stres itu. Oke, itu era kedua, kognisi. Sudah ada era ketiga. Ini era konkret operasional. Ini akalnya sudah sempurna. Kalau dalam agama ini era ketika sudah disebut balik atau mumayyiz kalau bahasa fikihnya. Ini dia sudah bisa membedakan baik buruk, sudah bisa reversibility itu dibolak-balik. Ini adik, ini kakak. Kalau kakak ini duluan, kalau adik belakangan. Berarti kalau ngitungnya dari bawah, adik dulu baru kakak. Ini mikir-mikir yang dibolak-balik ini dia bisa sudah. Akalnya sudah sempurna. Conversation, bisa ngobrol, nalarnya jalan. Seri session iso jajar-jajar. Ini diantara yang hadir malam ini, ayo diurut mulai dari yang paling ganteng, yang tidak terlalu ganteng, yang biasa-biasa, yang jelek-jelek banget, itu sudah mulai bisa menyeri dia, bisa milih. Klasifikasi, mulai tidak egosentris, mulai ngerti dia butuh orang lain. Mulai anak-anak usia ini, sekolah-sekolah SD ini biasanya seneng-senengnya berteman, main-main di luar bareng temennya, itu usia-usia ini. Meskipun hari ini mungkin sudah jarang lihat anak kecil-kecil main di luar, tapi sebenarnya usia ini memang harus banyak main. Ini mulai berkembang, mulai lunturnya egosentris. Harus banyak dilatih hidup bareng. Biasanya sama temennya dekat, sudah mulai punya banyak teman-teman favorit di sekolah. Jadi itu era 7-12. Bahasanya ya dia sudah bisa diajak diskusi, sudah bisa memahami, membaca realitasnya sendiri, sudah bisa komentar. Zaman sekarang mungkin dia sudah punya Instagram sendiri, punya Facebook sendiri. Karena temennya sekarang kan HP semua sama smartphone. Jadi nanti teorinya Piaget ini kan teori tahun-tahun 60-an, tahun 50-an. Ya kalian silahkan
direvisi teori ini dengan perkembangan teknologi terkini. Karena anak-anak sekarang kan perkembangannya jauh dengan zaman ini. Mungkin sekarang berteman itu agak susah. Temennya semua pegang HP. Sekarang temennya superhero yang di game-game itu. Itu kan sudah beda. Sekarang anak kecil-kecil kalau ada cowok sama cewek jalan, pacaran ya, itu sudah ngerti dia. Anak kecil itu sekarang sudah ngerti pacaran, ada yang sudah pacaran beneran sampean. Hari ini ndak nyampe kita. Perkembangannya sudah beda dengan yang dilihat oleh Zhang Piaze. Dia cuma lihat anaknya di rumah. Kalau hari ini perkembangannya dahsyat. Tapi ini jadi referensi kita. Secara kognitif sebenarnya perkembangan anak-anak kita yang usia 7-12 tahun itu di situ. Genjotlah di situ maksudnya. Terus ada yang dewasa, formal operasional. Kalau ini sudah mantap, sudah stabil kognisinya. Sudah bisa berpikir abstrak dan logis. Sudah bisa self-reflection. Dia sudah bisa merenungi perbuatannya sendiri. Anak-anak sudah bisa membayangkan peran orang dewasa atau sudah bisa ngukur cita-cita ingin jadi apa, sudah bisa. Sudah mulai sadar kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat. Ini tuh 12 ke atas. Saya tidak tahu kalian sudah masuk 12 ke atas apa belum. Harusnya sudah ya. Tapi kelakuannya kok banyak yang kayak anak-anak. Jadi harusnya sudah full kalian kognisinya. Jadi kalau saya bilang berfilsafatlah, belajarlah berpikir, itu sebenarnya kapasitasmu sudah penuh ketika umur 12 ke atas, katanya biasa. Harusnya nalarmu jalan, bisa berpikir abstrak, bisa berpikir logis, itu sudah bisa. Kalau ini diasumsikan bahwa sudah waktunya diajari cara berpikir yang benar, mungkin filsafat itu bisa, atau paling tidak logika itu bisa diajarkan sejak umur 12 mungkin umur-umur SMP. Jadi menurut saya kalau mau eksperimen, anak-anak SMP itu sudah bisa diajari berpikir logis. Jadi boleh dikasih mata pelajaran logika. Sudah nyampe. Biar tidak mudah ketipu hoax kayak kalian waktu tuanya. Jadi cara mikirnya jernih. Itu bisa. Jadi kalau mau diadaptasi mungkin kita bikin kelas-kelas logika. Ya jangan yang tinggi-tinggi. Anak SD jangan dikasih Heidegger, Gadamer, pusing mereka. Logika-logika dasar. Hari ini kan yang bikin kamu pusing kan kalau ujian apa terus ada tes TPA-nya. Itu karena kamu tidak terlatih berpikir logika sejak kecil. Kalau kamu agak kuat di logika, itu tes-tes TPA itu tidak masalah. Cuma kita jarang memperdaya gunakan ini sejak kecil. Akhirnya waktu tes TPA pontang-panting, ada gambar kotak-kotak kamu pusing, ada gambar bulat-bulat kamu pusing. Kelihatannya kok sama semua ya Pak, bedanya di mana? Kan kamu mengeluhnya selalu begitu. Karena kita tidak terlatih di logik. Jadi kalau ikut tahap perkembangan kognitif ini, usia 12 ke atas dia sudah formal operasional. Akalnya jalan, sudah mulai bisa dibimbing berpikir filsafat. Nah, tahap perkembangan ini sifatnya hierarkis. Tidak loncat-loncat, tidak milih-milih, tapi berkembang terus. Yang lebih tinggi mengandung atasnya, yang bawah cuma tidak punya atasnya. Jadi dia era lebih tua itu punya yang lebih muda. Sensorik, motorik tidak punya praoperasional, tapi praoperasional ada sensorik, motorik. Konkret operasional dia punya dia punya sensorik, motorik, tapi dia tidak punya formal operasional. Jadi cara membacanya begitu. Ini sifatnya hierarkis, tidak milih-milih.